Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Auludin dengan NPM 6132330 akan melanjutkan materi SAP ABAP selanjutnya, yaitu input values are insert into data object. Jadi pengguna mengisi data pada layar seleksi, kemudian dapat melanjutkan proses program dengan memilih tombol execute. Lalu data yang dimasukkan secara otomatis ditempatkan ke dalam objek data yang sesuai di dalam program ABAP. Setelah itu, sistem runtime ABAP akan melanjutkan kontrol proses pada program tersebut. Pada contoh sederhana di gambar, hanya ada satu blok pemrosesan ABAP, dan sistem secara berurutan menjalankan pemrosesan blok ini. Jika data yang dimasukkan pengguna tidak sesuai tipe data yang dibutuhkan, maka sistem secara otomatis menampilkan pesan error. Pengguna perlu memperbaiki entry data tersebut. Jadi, sistem ABAP secara otomatis menerima data input pengguna, memasukkannya ke objek data yang relevan, dan mengatur pemrosesan hingga selesai atau terjadi kesalahan validasi data. Selanjutnya, program request data record from database. Program ABAP memulai proses menjalankan blok pemrosesan yang sudah diprogram untuk melakukan akses baca ke database. Lalu, objek data yang dibutuhkan dikelola dalam objek data di dalam pemrograman ABAP sebelum melakukan permintaan ke database. Saat melakukan permintaan ke database, blok pemrosesan ABAP mengirim permintaannya. Permintaan tersebut mencakup informasi mengenai tabel database mana yang ingin diakses serta baris mana yang akan diambil dari tabel tersebut. Kemudian database akan menyediakan data yang diminta ke program ABAP sesuai detail yang telah diberikan. Selanjutnya ada database return data record to program. Jadi ini adalah alur bagaimana program ABAP berinteraksi dengan database melalui sistem runtime untuk mengambil data yang dibutuhkan. Program ABAP dimulai dan dijalankan melalui ABAP runtime system. Di dalam program ABAP terdapat objek data dan blok pemrosesan ABAP yang bertugas mengelola permintaan data. Ketika program membutuhkan data, perintah eksekusi di blok pemrosesan, lalu sistem runtime mengirimkan permintaan ke tabel database yang ada di repository. Tabel database mengembalikan record yang diminta ke program ABAP. Data yang diterima kemudian ditempatkan ke objek data yang sesuai oleh runtime system. Jadi, sistem akan memastikan data database yang diminta diletakkan pada objek data yang tepat. Jika hanya satu record yang diakses, objek data biasanya berupa struktur yang memiliki komponen untuk setiap field database yang diperlukan. Selanjutnya, runtime system sense list. Jadi, program ABAP dijalankan oleh sistem runtime yang di dalamnya terdapat objek data dan blok pemrosesan ABAP. Blok pemrosesan ini mengambil data dari tabel database di repository. Setelah pemrosesan selesai, sistem runtime mengatur tampilan daftar atau list sesuai pemrograman di blok tersebut. Selanjutnya, daftar hasil pemrosesan dikirim dari runtime system ke server presentasi untuk ditampilkan pada layar pengguna. Jadi, ini untuk mulai dari eksekusi program, pengambilan serta pengolahan data hingga pengiriman hasil pemrosesan ke layar penggunanya. Introduction to the repository. The cross-client capability of the repository. Jadi, ada 3 lapisan utama. Yang pertama adalah presentation server level, tempat antarmuka pengguna atau tampilan program dijalankan. Lalu ada application server level, itu menjalankan program ABAP yang memproses logika aplikasi. Selanjutnya ada database, menyimpan data yang dibutuhkan program.
Pada lapisan database, data dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu klien independen, berisi repositori yang mencakup objek pengembangan sistem, seperti program, modul, fungsi, definisi, tabel database, dan dapat diakses dari seluruh klien. Lalu yang kedua ada klien dependent, berisi tabel aplikasi dan tabel kustomisasi yang spesifik untuk masing-masing klien, sehingga hanya dapat diakses oleh klien tertentu. Lalu repositori bersifat independen dari klien, artinya objek di dalam repositori bisa diakses dari klien manapun. Jadi di gambar tersebut menunjukkan bagaimana program ABAP di application server dapat mengakses baik objek repositori maupun data tabel aplikasi atau kustomisasi di database, lalu mengirimkan hasil akhirnya ke level presentasi untuk pengguna. Selanjutnya ada structure of the repository. Repository merupakan tempat penyimpanan objek-objek dalam sistem SAP yang disusun berdasarkan komponen aplikasi seperti FI, Financial Accounting, MM, Management, CO, Controlling, dan lainnya. Seperti komponen aplikasi terdiri dari beberapa package yang berfungsi untuk mengelompokkan objek-objek repository secara lebih terstruktur dan logis. Objek-objek dalam repository seperti program, table definition, dan function model harus ditempatkan dalam package saat dibuat. Selain itu, objek repository juga bisa terdiri dari beberapa sub-objek yang juga termasuk dalam kategori objek repository. Jadi, ini menjelaskan bahwa struktur repository SAP bersifat hierarki dan terorganisir, memungkinkan pengelolaan objek yang efisien dalam pengembangan sistem. Selanjutnya, repository informasi sistem. Repository informasi sistem adalah alat pencarian dalam SAP yang digunakan untuk melakukan pencarian acak terhadap objek-objek repository. Contohnya, pencarian semua program yang dibuat oleh developer tertentu atau semua modul fungsi yang diubah setelah tanggal tertentu. Untuk mengaksesnya, pengguna dapat masuk melalui menu SAP Easy Access. Dalam sistem ini terdapat berbagai kategori objek yang bisa dicari, seperti basic object, programming, ABAP object, dan environment. Dengan double klik pada jenis objek tertentu akan muncul layar pemilihan yang memungkinkan pengguna untuk membatasi kriteria pencarian secara lebih spesifik. Selanjutnya, SAP aplikasi hierarki. Itu digunakan untuk melakukan pencarian spesifik berdasarkan aplikasi terhadap objek-objek dalam repository SAP. Struktur ini ditampilkan dalam bentuk pohon yang mempresentasikan komponen aplikasi, paket, dan subtree yang disorot. Melalui menu SAP Easy Access, pengguna dapat mengakses hierarki aplikasi SAP. Ketika sebuah node komponen diperluas, maka akan terlihat semua paket yang terkait dengan komponen tersebut. Pengguna bisa memilih subtree tertentu dengan tombol select, lalu langsung menuju ke repository informasi sistem dengan tombol informasi sistem. Sistem akan mengingat semua paket yang relevan dari subtree yang dipilih dan secara otomatis memasukkan informasi tersebut ke layar pencarian, sehingga mempermudah pencarian objek repository yang terbatas pada aplikasi yang telah dipilih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Jasmine Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Putri Indartanto dengan NPM 613230038 akan melanjutkan materi dari SAP ABAP yang selanjutnya. Yang pertama di sini adalah working with the object navigator. Jadi, di SAP ABAP semua proses pengembangan perangkat lunak dilakukan menggunakan ABAP Workbench. Jadi, ABAP Workbench ini berisi sengkumpulan alat untuk membuat dan mengedit objek repository. Dan di sini ada beberapa alat penting yang sering digunakan. Yang pertama adalah ABAP Editor. Jadi ABAP Editor ini adalah alat untuk menulis kode program. Kemudian yang kedua ada ABAP Dictionary untuk membuat dan mengelola tabel. Kemudian ada Screen Painter dan Menu Painter. Keduanya ini berfungsi untuk membangun antarmuka pengguna. Selanjutnya adalah Function Builder dan Class Builder. Ini untuk membuat modularisasi program, dan di sini seluruh alatnya dapat diakses secara langsung
namun akan lebih efisien jika digunakan melalui objek navigator, alat pusat pengembangan yang memungkinkan kita mengakses dan mengedit objek hanya dengan double klik. Kemudian, bagaimana tampilan objek navigator itu sendiri? Nah, di sini layar objek navigator itu dibagi jadi dua area utama. Di sisi sebelah kiri ini ada navigation area untuk melihat daftar objek. Kemudian di sisi sebelah kanan ini adalah tool area untuk mengedit atau melihat detail objek yang dipilih. Navigasi di kedua area ini amat sangat fleksibel dan kita bisa menggunakan konteks menu atau klik kanan untuk menampilkan fungsi yang relevan terhadap objek yang dipilih. Kemudian, selanjutnya adalah working within navigation area. Pada navigasi area, kita bisa melihat struktur hierarki objek berdasarkan paket. Misalnya, di sini pada paket BC400, kita bisa melihat program, terus function group, dan kelas-kelas yang terkait. Dengan double klik, kita bisa membuka objek tersebut di tool area. Misalkan kita double klik sini, kita bisa melihat isi-isinya di tool area yang sudah disebutkan pada sebelumnya. Kemudian selain itu, di sini juga terdapat fitur seperti tombol previous atau next object list, kemudian tombol untuk update object list di sini. Kemudian ada fitur favorit supaya objek yang sering digunakan itu bisa diakses lebih cepat lagi. Kemudian selanjutnya adalah function in the tool area, fungsi di tool area. Jadi di tool area ini objek repository akan dibuka sesuai dengan alatnya masing-masing. Dan kita juga bisa menavigasi antara objek yang sebelumnya dibuka menggunakan panah navigasi. Dan di sini menariknya adalah kita juga bisa melihat histori ataupun riwayat navigasi dalam bentuk stack di sini. Jadi ada daftar di sini. Dan ini akan sangat membantu ketika kita bekerja dengan banyak objek secara bersamaan. Selanjutnya adalah synchronizing the navigation and tools area. Jadi navigation area dan tool area dapat bekerja secara independen namun juga bisa disinkronisasikan. Jadi kalau kita pengen membuka objek dari navigasi area, cukup double klik aja di sini. Ataupun sebaliknya, kalau kita ingin melihat dari tool area ke daftar objeknya, tinggal klik aja tombol display object list di sini. Dan kita juga bisa membuat objek baru dari konteks menu atau menggunakan tombol edit object atau other object di toolbar. Selanjutnya adalah organizing developments, transporting developments object. Setelah objek dikembangkan, selanjutnya adalah proses transportasi objek pengembangan. Objek-objek dikembangkan di development system di sini. Setelah selesai, mereka diangkut ke sistem lain seperti test system atau productive system. Di awal proyek, project manager membuat change request melalui transport organizer dan setiap developer mendapat tugasnya atau task masing-masing di dalam change request tersebut. Jadi, saat developer membuat atau mengubah objek, mereka wajib memasukkan objek ke dalam tasknya atau tugasnya, sehingga semua perubahan bisa dilacak dan diangkut dengan rapi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Chandra Kusuma dari D3 Teknik Informatika 2A dengan NPM 613230043. Di sini saya akan melanjutkan materi dari lesson Developing Programs and Organizing Developments, melanjutkan dari penjelasan sebelumnya yang dijelaskan oleh rekan saya Jasmine. Sini saya akan melanjutkan di halaman 29. Nah, jadi ini
organization of development projects in the change request, itu struktur dan peran dari change request. Fungsi dari struktur dan peran dari change request ini yaitu memastikan bahwa pengembangan perangkat lunak dilakukan secara kolaboratif namun juga terkendali. Nah, serta memfasilitasi transportasi semua objek proyek secara serentak dan sistematis ke sistem lain. Change request dalam SAP bukan sekedar pengelompokan file, tapi juga berperan menjadi alat koordinasi atau pengendali akses. Nah, developer hanya bisa mengedit objek yang mereka miliki dalam tesnya. Dan jika developer A sedang mengedit objek X dalam tasnya, maka developer B tidak bisa menyentuh objek tersebut. Lalu saat proyek selesai dan change request dirilis, semua objek di dalamnya akan diangkut secara otomatis dan serentak ke sistem target, misalnya via sistem atau production. Lalu saat package adalah struktur logis. Untuk pengelompokan objek berdasarkan fungsi. Nah, sementara change request lebih bersifat temporer dan terkait durasi proyek tertentu. Jadi satu program bisa tetap berada dalam satu package serta permanen, tapi bisa masuk ke dalam beberapa change request berbeda selama siklus ininya masih menyala. Selanjutnya ke halaman 30, yaitu creating package part 1 atau pembuatan package. Nah, fungsi package itu digunakan untuk pengelompokan objek-objek pengembangan di SAP berdasarkan fungsionalitasnya agar lebih mudah dikelola, ditelusuri, dan ditransport secara bersamaan. Nah, di dalam SAP, package atau development class adalah unit struktural yang digunakan untuk mengatur objek-objek pengembangan. Contoh objek yang bisa dimasukkan ke dalam package yaitu program ABAP, table, function module, kelas, dan lain-lain. Nah, pembuatan package dilakukan melalui objek navigator atau SE80. Ada dua cara utama untuk membuatnya, yaitu ketik nama package baru di navigation area, lalu tekan enter, dan langsung diarahkan ke form pembuatan. Nah, package ini nantinya akan ditautkan ke change request agar bisa digunakan. Lalu creating package selanjutnya itu ada atribut di dalam package atau setting package atribut. Sebagai contoh atau fungsi tersebut yaitu menentukan bagaimana package tersebut akan terintegrasi dalam hierarki sistem SAP dan bagaimana ia akan ditransport. Nah, saat membuat package kita perlu menetapkan atribut paling penting seperti application component. Nah, application komponen menunjukkan modul fungsional tempat package ini digunakan, misalnya MM atau Material Management, SD Sales and Distribution, dan FI Finance, dan lain-lain. Nah, tujuannya adalah agar package bisa ditempatkan pada
pohon hierarki yang tepat. Selanjutnya ada software komponen. Fungsinya yaitu untuk pengembangan pelanggan. Biasanya diisi dengan home. Ini itu menunjukkan bahwa objek ini merupakan bagian dari pengembangan internal atau customer. Selanjutnya transport layer. Ini menentukan arah dan jalur transport, misal dari sistem development ke sistem test atau dari test ke production. Ini adalah setting yang penting untuk konfigurasi rute pengiriman objek. Lalu ada package type. Salah satunya adalah standard package, bisa berisi repository objek dan subpackage. Lalu ada main package, hanya bisa berisi subpackage. Struktur package hanya berisi main package. Nah, biasanya digunakan untuk pengelompokan secara besar. Nah, setiap atribut ini semuanya berpengaruh dalam hal strukturalisasi dan proses transportasi objek. Lalu selanjutnya itu specifying transfer route, figur 34 atau halaman 32. Fungsi dari assign package to a change request yaitu mengaitkan package dan objek-objek yang dibuat ke dalam change request agar bisa diikutsertakan dalam proses transportasi antar sistem. Nah, setelah membuat package atau objek lain, angka berikutnya yaitu mengaitkan ke dalam change request kayak gini. SAP menyediakan antarmuka seperti tombol my task dan sebagainya untuk melihat semua request dari mana kita punya peran. Setelah itu tinggal pilih change request yang sesuai, lalu sistem akan otomatis menambahkan objek ke task kita. Nah, tanpa langkah ini objek tidak bisa dipindahkan ke sistem lain dan hanya akan ada di sistem local development. Selanjutnya halaman 33, assignment to change request. Nah, ini adalah penugasan objek ke dalam change request. Fungsinya yaitu mengatur hak kepemilikan, juga pengelolaan perubahan terhadap objek-objek di SAP. Nah, sistem SAP secara otomatis membuat siapa yang mengedit atau membuat objek dan menegaskannya ke dalam task. Nah, ini tidak ada developer lain yang bisa mengedit objek yang sedang kita kerjakan. Nah, proses pengembangan bisa dipantau dan disinkronisasi secara baik. Seluruh repositori objek yang aktif dan terdaftar dalam change request bisa diangkut bersamaan ke dalam sistem berikutnya. Nah, dalam lingkungan training seperti ini biasanya sudah disediakan satu change request bersama dan setiap user atau pengguna atau peserta punya satu task sendiri.
Nah, selanjutnya introduction to the ABAP programming language atau karakteristik bahasa ABAP. Fungsinya itu memperkenalkan kekuatan dan fitur utama dari bahasa pemrograman ABAP yang digunakan di SAP. Nah, ABAP atau Advanced Business Application Programming ini dirancang secara khusus untuk pengembangan aplikasi bisnis di lingkungan SAP. Nah, karakteristik utamanya yaitu type language, nah, ini harus ada deklarasi tipe data plus. Ini membantu deteksi error sejak awal. Lalu ada multi language. Nah, ABAP mendukung pembuatan aplikasi dalam berbagai bahasa. Ini cocok untuk perusahaan multinasional. Lalu ada enable SQL access atau embed SQL. Open SQL yaitu memungkinkan akses data langsung dari database dalam bentuk yang terintegrasi. Lalu ada object oriented. Ini mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek lewat ABAP Objects. Lalu ada platform independen. Program ini bisa dijalankan di berbagai sistem operasi dan database SAP tanpa perubahan. Selanjutnya upward compatible. Nah, program ini yang dibuat di versi lama tetap bisa juga dijalankan di versi yang lebih terbaru. Nah, kesimpulannya adalah ABAP adalah bahasa yang fleksibel, scalable, juga sangat kuat untuk enterprise system. Selanjutnya ada general ABAP syntax atau aturan sintaks umum ABAP. Fungsinya itu membekali developer dengan dasar penulisan kode ABAP yang benar, terstruktur, dan mudah dibaca. Nah, setiap statement ABAP diawali dengan keyword. Contohnya yaitu seperti write, select, dan if. Nah, setiap statement wajib yaitu dipisahkan oleh spasi antar kata, ditutup dengan tanda titik, tidak pakai huruf besar atau kecil, tapi konvensi penulisan yang disarankan atau huruf kecil semua. Keyword uppercase, terus operand atau variabel lowercase, bisa menulis seperti multi-line statement atau satu statement dibagi beberapa baris. Ada multiple statement per line, yaitu boleh dalam satu baris asal ada titik. Nah, SAP menyediakan fitur Pretty Printer untuk auto format kode agar rapi. Nah, bisa diakses lewat menu tools dan setting ABAP editor serta Pretty Printer. Tujuan aturan sintaks ini adalah agar kode lebih mudah dibaca, lebih mudah didokumentasi, dan meminimalisir error. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Faisal Rahman dengan NPM 613230005. Saya di sini akan menjelaskan dari halaman 36 sampai dengan 44. Di halaman 36 ini ada materi tentang general ABAP syntax, yaitu yang berisi penjelasannya mengenal struktur dasar sebuah program ABAP, dan setiap pernyataan ABAP itu harus diakhiri dengan tanda titik ya teman-teman. Ini merupakan bagian yang sangat penting. Kenapa bisa dibilang sangat penting? Karena tanpa titik itu perintah tidak akan dianggap selesai dan akan menimbulkan kesalahan sintaks.
Nah, untuk membuat komentar, seperti yang ada di contoh ini, kita bisa menggunakan tanda bintang di awal baris ya. Jika ingin membuat komentar satu baris penuh itu, atau benda kutip, 2. Jika ingin menulis komentar di akhir baris kode. Selain itu, ABAP juga memiliki fitur bernama ini change statement. Nah, apa sih itu change statement? Change statement itu kita itu bisa menulis beberapa pernyataan dengan kata kunci yang sama seperti ringkas dalam satu baris. Misalkan bisa dipisah juga dengan koma dan diawali dengan titik 2 seperti ini. Ini itu sangat membantu lah teman-teman agar kode lebih rapi dan hemat juga untuk dalam sisi ruang kodenya. Lanjut, ada di halaman 37. Nah, halaman 37 ini fokusnya kepada penggunaan sebutnya apa ya? SY subtract. Nah, itulah teman-teman. Nah, itu yaitu field system yang menunjukkan sebuah hasil eksekusi sebuah perintah. Nah, di sini seperti if sy subtract eq. Nah, ini tuh menunjukkan file system yang menunjukkan hasil eksekusi perintah seperti di atas ini. Nah, di halaman itu kita bisa mengenal sy subtract. Nah, variabel sistem yang secara otomatis lah disebutnya diisi setiap kali sistem mengeksekusi sebuah perintah. Namun, jika misalkan sy subtract bernilai 0, maka perintah berhasil dijalankan. Tapi jika sebaliknya tidak 0, berarti ada kegagalan. Misalnya, data tidak ditemukan. Dan juga kita bisa menggunakan sy subtract ini dalam pernyataan if. Nah, seperti ini ya, if sy subtract. Nah, seperti itu untuk mengontrol alur program berdasarkan apakah perintah berhasil atau tidak. Ini sangat penting, terutama ketika bekerja dengan select, read, atau call function. Selanjutnya, halaman 38 itu isinya keyword documentation in the ABAP editor. Nah, ini menunjukkan bagaimana cara mengakses dokumentasi keyword ABAP secara langsung dari editor. Nah, jika kalian lupa ingin mengetahui lebih dalam tentang suatu perintah, nah cukup arahkan kursor ke keyword, lalu di dalam keyword tersebut itu di dalam editor dan tekan tombol F1. The F1 key takes you directly to the comments for the statement on which. Nah, ini teman-teman. Nah, ini SAP akan menampilkan dokumentasi lengkap termasuk penjelasan, sintak, dan contoh penggunaan. Nah, ini sangat membantu teman-teman untuk pemula maupun developer berpengalaman saat mengeksplor keyword baru. Nah, selanjutnya di sini ada creating an ABAP program. Ya, itu menjelaskan langkah-langkah membuat program sih sebenarnya di ABAP Workbench menggunakan objek navigator SE80. Nah, ini tuh di halaman ini tuh kita tuh mulai praktik bagaimana sih membuat program baru di ABAP Workbench. Nah, kita itu yang pertama itu membuka objek navigator. Itu dimana kita buka transaksi SE80. Ya, buka transaksi SE80, lalu memilih objek bertipe program dan masukkan nama program.
biasanya harus diawali dengan Z atau misalkan Y. Nah, sebagai kode customer-nya ya itu tersebut teman-teman. Setelah itu kita bisa memasukkan, nah ini seperti ini contohnya. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan judul. Pilih jenis program sebagai executable program dan tentukan misalkan apakah ingin menggunakan include atau tidak. Selanjutnya, habis beres yang tadi, bisa disimpan, program akan dimasukkan ke dalam package, lalu dan transport request yang sesuai. Di halaman 40 ini ada activating programs. Nah, ini tuh menjelaskan konsep versi aktif dan tidak aktif dari objek pengembangan. Nah, ini tuh serta pentingnya juga aktivasi, itu penjelasan di sini. Saat kita menyimpan program di SAP, yang disimpan adalah versi tidak aktif. Nah, versi ini hanya bisa dijalankan dari editor dan tidak terlihat oleh pengguna lain. Nah, ini untuk membuatnya bisa digunakan secara global. Kita perlu melakukan aktivasi. Nah, aktivasi ini akan menjalankan pengecekan sintaks dan menyimpan versi aktif ke repositori sistem. Setelah aktivasi, objek dapat diakses oleh semua user dan siap dijalankan sebagai program aktif. Selanjutnya di halaman 41. Ini itu menjelaskan activation analytic include. Nah, ini tuh menjelaskan tentang pembuatan runtime objek setelah aktivasi. Nah, objek yang digunakan saat program dijalankan. Ini tuh yang berisi juga aktivasi juga menjelaskan menghasilkan objek bernama runtime object yang merupakan hasil dari mana kompilasi dari program kita. Nah, ini yang akan digunakan pada saat sistem saat program dijalankan dari luar editor, misalnya melalui menu atau bisa juga transaksi. Lanjut di halaman 42 ini lebih ke panduan bagaimana membuat transaksi sih teman-teman untuk menjalankan program langsung dari command file atau menu SAP. Nah, setelah program selesai dibuat, kita itu bisa membuat transaksi khusus agar program dapat dijalankan program dapat dijalankan dengan mudah oleh user lain. Misalkan di objek navigator kita itu bisa klik kanan, lalu klik kanan pada program ya teman-teman, bisa langsung pilih create, lanjut ada pilihan more, di situ ada pilihan itu pencet bisa kalian pilih transaction. Nah, kalian bisa masukkan nama transaksi misalnya Z bla bla, dan beri juga bisa dikasih deskripsinya lah. Lalu pilih jenis transaksi sebagai report transaction. Nah, dan masukkan nama juga programnya apa. Reminder jangan lupa juga untuk centang opsi SAP GUI for Windows. Kenapa? Agar tampilannya sesuai teman-teman. Jadi setelah itu bisa disimpan, transaksi ini juga bisa langsung digunakan. Selanjutnya halaman 43 itu ada creating transaction. Ya, ini. Nah, ya ini yang teman-teman yang tadi ini. Lanjut saja ke 44-nya. Itu cara adding transaction to your personal favorite. Nah, ini cara menambahkan transaksi ke menu favorit di SAP, isi akses untuk kemudahan akses lah intinya. Lanjut di sini itu yang pertama, navigate to the initial screen SAP, isi akses menu in the favorite.
Nah, ini terakhir kita perlu menerus mengetik. Nah, sebenarnya ini tuh agar kita nggak perlu terus-menerus mengetikkan kode transaksi, kita bisa menambahkan ke favorit di menu SAP isi akses. Caranya sangat mudah kok teman-teman, bisa klik kanan pada favorit di sini, lalu pilih insert, lalu masukkan kode, ketik kode transaksi yang udah dibuat. Setelah itu program kita bisa diakses deh dengan satu klik dari halaman utama SAP. Nah, ini sangat praktis dan menghemat waktu juga, terutama untuk transaksi yang sering digunakan. Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata atau apapun itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Salah seorang karyawan proyek menyelesaikan tugas pengembangannya, ia melakukan pemeriksaan kualitas dan merilis tugasnya dalam change request. Dan gambar 35 ini, entry objek yang sesuai dengan serta kunci perubahan change logs dari objek untuk pihak ketiga secara otomatis diatur pada awal proyek ditransfer dari tugas ke request. Namun, semua karyawan proyek masih dapat mengedit objek-objek ini. Setelah semua tugas dari suatu change request telah dirilis, manajer melakukan pemeriksaan akhir untuk objek-objek tersebut dan merilis change request ini menandai berakhirnya proyek. Dan selanjutnya, pada gambar 36 ini, menutup proyek dengan merilis request atau manajer proyek. Ketika request dirilis, semua kunci objek yang menjadi bagian dari request tersebut akan dihapus. Salinan objek yang dikembangkan diekspor di direktory transfer milik sistem di mana mereka akan berada sampai di administrator sistem mengimpornya ke sistem target yang dituju. Salinan dari objek pengembangan yang diekspor disimpan dalam database versi milik sistem. Selanjutnya, di halaman 47 ini, latihan mengorganisir pengembangan. Tujuan latihan ini, setelah menyelesaikan latihan ini, Anda dapat membuat package, menetapkan perubahan dan objek repository ke sebuah change request. Contoh basisnya adalah seorang pengembang untuk membuat sebuah grup maskapai penerbangan, dan Anda diberi tugas untuk mengembangkan program evaluasi untuk beberapa perusahaan penerbangan untuk mengelompokkan objek repository secara logis dan juga memindahkannya. Anda harus membuat sebuah package. Nah, untuk tugas 1 masuk ke sistem pelatihan, masuk sistem operasi, kemudian sistem pelatihan yang ditentukan menggunakan nama atau masukkan kata sandi yang baru. Nah, tugas 2-nya membuat package dengan BC400 atau sekian-sekian. Tetapkan ke change request yang telah diberikan instruktur kepada Anda. Tetapkan semua objek repository Anda dan latihan-latihan berikutnya. Package ini dan change request ini sebaiknya dilakukan selalu bekerja dengan alat objek navigator atau ini memberi Anda gambaran umum tentang semua objek dari repository dalam package Anda. Dari sini Anda dapat mengedit setiap objek secara langsung dan memilihnya dari daftar ini. Dan selanjutnya masuk ke operasi dan kemudian di sistem pelatihan yang ditentukan menggunakan nama pengguna yang telah diberikan instruktur kepada Anda. Masukkan kata sandi untuk mengaksesnya. Tugas 2 ini membuat package sekian dan tetapkan ke change request yang telah diberikan. Lakukan langkah ini seperti yang dijelaskan dalam materi pelatihan. Tetapkan semua objek repository dan latihan berikut ke package ini dan change request. Petunjuknya sebaiknya
selalu bekerja dengan alat objek navigator. Setelah menyelesaikan latihan ini, bisa membuat, mengedit, menyimpan, dan memproses program ABAP. Memeriksa program ABAP untuk sintak yang benar. Menguji dan mengaktifkan program ABAP. Perlu membuat program ABAP untuk menampilkan informasi tentang semua waktu keberangkatan penerbangan yang ada dalam sebuah daftar. Data-data tersebut akan dibaca dari tabel database SF-Flight. Dan yang kedua ada edit program. Work area untuk mengambil dan menampilkan data. Loop ke semua rekaman data dan tabel database S-Flight. Untuk setiap rekaman data, tampil isi dari field career, coordinate, flight status, dan seterusnya. Dan setelah semua program jalan, periksa program untuk kesalahan sintak dan uji coba dan aktifkan. Nah, di halaman ini buat program yang dapat dieksekusi dan lakukan langkah seperti yang dijelaskan pada materi pelatihan ini. Tentukan work area untuk mengambil data dan menampilkan data dengan saran nama WA flight atau data WA flight tipe S flight. Lihat kutipan kode sumber pada solusi model. Loop ke semua rekaman data dalam tabel database S-Flight. Select from S-Flight into WFlight and select. Lihat kutipan kode sumber dan solusi model untuk setiap rekaman data. Tampilkan isi dari field coordinate atau yang lain-lain. Di halaman selanjutnya, periksa program untuk memeriksa kesalahan sintak dan uji coba, lalu aktifkan dan menjalankan. Dan lihat hasilnya. Dan setelah menyelesaikan latihan di atas, bisa juga membuat transaksi, mendefinisikan kode transaksi sebagai favorit. Contohnya, perusahaan harus dapat memulai program ABAP mereka sebagai transaksi atau mendefinisikan sebagai favorit pribadi. Buat transaksinya dan jalankan programnya. Dan selanjutnya, buat transaksi dengan kode yang tertera di sini dan sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. Yaitu, lakukan langkah ini seperti yang dijelaskan dalam materi ini dan jalankan program dengan memasukkan kode transaksi baru di perintah. Lakukan langkah ini seperti biasa dan definisikan, tambahkan transaksi seperti contoh yang sudah tadi ada di atas, dan lakukan langkah ini seperti yang dijelaskan dalam materi pelatihan tadi yang di atas. Jalankan program untuk mengklik 2 kali entry yang baru dan lakukan langkah ini seperti biasanya. Dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, ringkasan unit. Anda sekarang harusnya dapat menjelaskan struktur repository, menyebutkan data pengguna alat pencarian repository menggunakan objek navigator untuk menampilkan objek repository, menyebutkan dan menggunakan utilitas untuk pengembangan perangkat lunak yang teratur atau membuat package, membuat program, membuat transaksi, informasi terkait yang ada di atas. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.